Salam sehat. Nah, kita akan melaporkan raport LQ35 Q2. Jadi menjelang hajatan musiman, yaitu rebalancing LQ45 ya, atau ya rebalancing ya, evaluasi indeks saham gabungan ya. Jadi sebuah data ya, Sabtu 2 Juli 2022 ya, kita langsung aja sebagai kilas balik ya. Saham yang di-add di LQ45 yaitu AGI, DKNS, DSNG, EMTK, ESA, HIO, Saratoga, TAPG, dan WMUU. Di sini EMTK langsung masuk LQ45 ya. Tapi bagian dari IDX 80, tapi non LQ35. Ya, kita langsung aja sebentar. Ini LQ45 ya, ada INKP, BBNI. Nah, di sini ada data emiten LQ35 yang diprediksi keluar dari rebalancing, keluar dari LQ35. Di sini dasarnya pemilihan adalah yang valuasinya paling kecil ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 emiten dengan evaluasi terkecil pada akhir Juni kemarin. Jadi tepatnya tanggal 30 Juni 2022, hari apa ya? Nggak penting harinya ya, pokoknya tanggal 30 Juni 2022, di mana terkecil adalah DKNS. Ini adalah peserta baru di LQ35 bulan Januari kemarin, atau tepatnya bulan awal Februari ya eksekusinya. Kemudian WMUU, ini juga warga baru dari LQ35. Jadi urutan yang kemungkinan detail dari bawah yaitu DKNS, LPKR, KF, BJPR, WMUU, ASRI, BJTM, ELSA, dan DMAS, Demas ya. Dimana ini kapitalisasinya atau value-nya kurang dari 6 miliar. Kemudian di sini laporan bulanannya, jadi MA 5 hari, MA 20 hari, MA 60 hari, hasilnya memang kurang mengecewakan. Jadi ini korelasinya antara value dan kenaikan saham atau kenaikan harga saham ya, itu emiten yang mungkin keluar dari LQ35. Kita lagi ya. Nah, ini laporan hasil ya, pengamatan bulan Juni tanggal 60 hari ke belakang atau 60 hari kerja. Ini yang di-add di IDX 80 ya, dan sebagian besar di-add di LQ35 ya. Ya, kecuali EMTK ya. Di sini adalah AGI ya juaranya. Nah, ini apakah AGI masuk ke LQ45 ya, tapi valuasinya kurang ya ini. Nah, tapi ya nanti kita lihat akhir bulan Juni sekitar akhir bulan Juli sekitar tanggal 25-26 ya. Di mana raport yang paling bagus untuk triwulan ya, untuk MA60 yaitu dipegang AGI, yaitu naik 52% dari low-nya. Kemudian HIL 26% dari low-nya ya. Ini HIL ini bisa masuk karena
naik iya, yang paling penting valuasinya ya, valuasinya iya mendekati 50 miliar ya. Sedangkan EMTK yang LQ45 aja 46 miliar. Jadi secara valuasi HIL masuk, dia sebagai anggota LQ35. Jadi HIL itu menjadi pilihan utama yang masuk LQ45 dari emiten yang newcomers, pendatang baru di LQ35 terhitung bulan Februari 2022. Ya, kemudian MTK nggak perlu karena dia udah masuk LQ35, LQ45. ESA di sini menempati valuasi ketiga, newcomer atau pendatang baru, yaitu dengan valuasi 26 miliar. Ya. Ini bisa kita lihat sendiri ya. ESA Saratoga ya. Ini minus 9% selama 3 bulan mendekati bulan Juli. Nah, itu ya intinya ya. Jadi HIL mendapati kemungkinan pertama dia masuk LQ45. Ini ya saham maintenance ya. Jadi saham maintenance tuh kalau masuk LQ3, LQ45 itu biasanya di maintenance. Jadi ya berdasarkan pengalaman, tapi biasanya MSCI sama FTSE ya. Jadi rebalancing luar negeri itu naiknya tidak ada rem atau naiknya terbatas tapi tetap ya, karena dia di maintenance. Ya, ESA Saratoga itu menempati kemungkinan kedua dan ketiga untuk masuk LQ45 AGI. Itu. Kemungkinan masuk LQ45. Ya, ini ingat hanya produksi, sependek kita tahu ya. Sedangkan DGNS ini paling tidak sukses ya. WMUU secara valuasi juga kurang ya. Sedangkan TAK Desain ini ya cukup ya. Kalau kita bagi ini bagus, sangat bagus. Ini bagus. AGI, TAK Desain itu cukup, tapi paling tinggi AGI di antara AGI, TAK dan DSNG. Itu jika kita lihat pendatang baru di LQ45 secara prediksi berdasarkan emiten terbaru yang masuk LQ35 di periode Januari 2022 atau awal Februari, eksekusinya 2022. Sedangkan yang non newcomers, non pendatang baru, ini Akra ya. Akra itu secara valuasi memungkinkan ya. Oh ya, jadi LQ35 ini di sini sayang belum saya urutkan ya berdasarkan gennya. Jadi yang memberi gain tertinggi itu adalah HIL dan MIOR ya, antara HIL dan MIOR dua ini sama ya, 26% ya. Dengan valuasi cukup lumayan di atas 30 miliar ya. Sedangkan ISAT ya, valuasi di atas 20 miliar. MAPI juga 27 miliar dengan gainnya 16% dari low-nya. Anggaplah kita pangkas jadi 2, kita ambil 8%. Ya, itu. Nah, secara valuasi Akra menempati ranking tertinggi, kemungkinan masuk LQ45
Health sebagai pendatang baru, kemudian masuk ke LQ45. Mior juga ini kemarin pernah masuk ke FTSE setelah nggak salah ya. Mior juga masuk ke FTSE. Ini bisa jadi kandidat di LQ45 ASA ya. Ya intinya kita pantau yang valuasinya besar ya di saham-saham LQ45. Baik yang new, pendatang baru di sini ya, dan pendatang lama seperti Akra, Mior, ASA, SMA, ISAT, LPPF, Duit misalnya, API, ESA, ya, BSDE, Saratoga. Itu jadi laporan LQ35, ranking pertama itu diduduki oleh Hill dan Mior secara bersamaan. Kemudian ISAT ya, yang kemarin baru dihapus dari MSCI ya, ISAT ini. Terus kemudian MAPI, Akra ya. ASA secara valuasi masuk, SMA ya, PPF, MAPI ya, intinya itu. Sedangkan return paling jelek di dominasi atau ASA ya, yang menempati ranking terdalam ya, yaitu minus 37% dengan valuasi 30 miliar. Kemudian Akses, Ali ya, CPO, Duit, SMA, LPPF itu minus yang terdalam. Nah, saya kira itu aja cukup ya itu ya. Jadi inilah perkiraan saham-saham yang masuk LQ45 yang akan dieksekusi di bulan Agustus, bulan 8 tanggal 1 ya, biasanya ya berdasarkan historis ya, dan biasanya diumumkan di hari Senin atau Selasa ya, di bulan Juli atau akhir Juli, di hari Senin atau Selasa ya. Intinya biasanya cuma efektif date-nya itu sekitar 4 hari. Kayak kemarin 2022 yang bulan Januari dieksekusi 1 Februari, yaitu tanggal 25 diumumkan tepat hari Selasa ya, 26 mulai berlaku. Terus tanggal 1 Februari itu Imlek, jadi tanggal 2 dieksekusi. Rebalancing atau evaluasi indeks mayor 2022 bulan Januari Februari semester pertama. Saya kira cukup ya. Dan salam sehat.